Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11. Saya Imawati Sumaryo dan ada teman saya yaitu Fatin akan mempresentasikan tentang business responsibility for human rights violation from a theoretical perspective toward a moral division of. Bahwasanya yang melatar belakangi dalam penelitian ini selama beberapa dekade ini korporasi atau perusahaan itu bukan sekedar entitas ekonomi saja ya, tapi sudah menjadi aktor global yang berpengaruh secara politik dan secara sosial bahkan ideologis. Nah, kekuatan mereka itu begitu besar jadi sampai banyak yang menyebutkan bahwasanya too big to fail. Jadi artinya kalau satu perusahaan besar untuk bisa mengguncang sistem ekonomi dunia seperti itu. Nah, namun kekuatan besar ini tuh juga membawa risiko besar juga. Nah, ketika bisnis ini melibatkan rantai pasok global, kerap berhubungan dengan eksploitasi buruh atau kerusakan lingkungan, bahkan pelanggaran HAM. Nah, karena itu dunia internasional itu mulai menuntut perusahaan itu agar tidak hanya berorientasi pada laba, tapi juga bertanggung jawab atas moral dan sosial seperti itu. Nah, dari sini muncul dua konsep besar yang akan dibahas ya. Yang pertama ada corporate social responsibility yang fokusnya pada tanggung jawab sosial dan etika perusahaan, dan yang kedua ada business and human right yang menekankan bahwa perusahaan itu juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Nah, namun seperti yang dikatakan oleh Duff 2021 yaitu kedua pendekatan ini tuh masih lemah secara teoritis dan belum memiliki dasar sosiologis yang kuat. Nah, oleh karena itu, penulis itu menempatkan BHR di posisi yang sangat menarik, yaitu di antara dua wacana normatif yang besar. Yang satu bahwasanya ada di satu sisi itu wacana hak asasi manusia yang berbasis pada nilai moral dan etika, sementara wacana yang satunya adalah bisnis berbasis pada logika ekonomi, efisien dan rasionalitas. Padahal keduanya ini menurutnya itu kayak saling bertentangan gitu loh. Nah, akhirnya yang melahirkan ketegangan konseptual itu tadi. Nah, disinilah pembahasan teoritis tanggung jawab moral perusahaan menjadi sangat penting seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya kita masih lanjut lagi, yaitu menjelaskan posisi BHR ini di antara dua wacana besar itu. Penulis kemudian menyoroti tiga hal konsep kunci yang menjadi dasar. Yang kedua ada intentionality, dan yang ketiga ada action. Nah, menurut Cobb dan Ludwig ini, ketiga konsep ini merupakan bagian dimensi sosiologis yang berasal dari aspek metafisik manusia, yaitu otonomi dan rasionalitas. Nah, di situ ada beberapa pengertiannya, yaitu agensi itu berarti kemampuan untuk bertindak secara sadar dan otonom, yaitu bahwa suatu entitas bisa mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Lalu yang selanjutnya ada intentionality, yaitu menunjukkan adanya niat, kesengajaan atau tujuan moral di balik tindakan yang dilakukan. Lalu selanjutnya ada action, yaitu merupakan perwujudan nyata dari niat tersebut, lalu tindakan konkret yang bisa diamati secara sosial maupun hukum. Nah, dari sini akhirnya muncul pertanyaan yang akan menjadi inti pembahasan pada artikel ini, yaitu apakah organisasi dapat dianggap sebagai agen moral atau moral agents? Seperti halnya individu manusia. Karena kalau iya, maka konsep tanggung jawab moral yang selama ini hanya berlaku untuk individu bisa diperluas di organisasi juga. Tapi di sinilah perdebatan itu mulai muncul. Jadi apakah identitas kolektif seperti perusahaan itu benar-benar memiliki kesadaran moral atau hanya sekedar bertindak secara rasional dan instrumental seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini akan menjelaskan tentang the methodological individualis perspektifnya. Di sini pendekatan ini yaitu berpendapat bahwa semua fenomena sosial itu berawal dari tindakan individu. Artinya, untuk memahami masyarakat itu kita harus melihat bagaimana individu itu bertindak, berpikir dan mengambil keputusan. Karena hanya individu yang benar-benar memiliki kesadaran dan tanggung jawab. Nah, pendekatan ini pertama kali dikemukakan oleh Joseph dan dikembangkan oleh Max Weber pada karya klasiknya yaitu Economy and Society. Lalu selanjutnya diperluas lagi oleh Friedrich dan Karl Popper pada tahun 1940-an. Nah, menurut Weber ini, tindakan sosial hanya dapat dipahami kalau kita menelusuri makna subjektif dari perilaku individu. Sedangkan Hayek berpendapat bahwa konsep seperti masyarakat atau organisasi itu hanyalah abstraksi, bukan pelaku moral sejati gitu. Nah, teori itu menegaskan bahwa individu itu yang bisa disebut agen moral atau moral agen, karena hanya individu yang memiliki niat, kesadaran, dan kemampuan bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi organisasi itu termasuk korporasi atau perusahaan itu hanya kumpulan individu yang bertindak di dalam struktur tertentu. Jadi ketika suatu organisasi itu melakukan tindakan yang melanggar moral itu yang salah itu bukan organisasinya tapi individu yang melakukannya seperti itu. Selanjutnya, nah, dalam pandangan ini, identitas seperti negara, masyarakat, atau bahkan korporasi itu hanyalah pseudo-entities, yaitu istilah yang digunakan oleh Hayek pada tahun 1942, yaitu artinya bahwasanya identitas kolektif itu sebenarnya tidak benar-benar ada sebagai pelaku moral yang independen. Mereka hanyalah konstruksi sosial yang merepresentasikan kumpulan tindakan individu. Karena itu, organisasi dianggap tidak memiliki intensional dan rasionality sendiri. Semua tindakan itu terlihat dilakukan oleh organisasi sebenarnya berasal dari keputusan individu di dalamnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Velasquez dan May yang menyatakan bahwa tindakan moral itu tidak bisa dilekatkan pada organisasi karena organisasi itu tidak memiliki niat atau kesadaran moral seperti manusia. Jadi akibatnya dalam kerangka ini tuh konsep tanggung jawab moral kolektif itu dianggap tidak mungkin secara ontologis gitu loh. Jadi artinya secara hakikat dan keberadaan organisasi tidak bisa menjadi subjek moral sejati. Yang bisa dimintai pertanggungjawaban hanyalah individu yang membuat keputusan di dalam organisasi tersebut. Seperti kasusnya Jiwasraya sama Asabdi itu juga sebenarnya mereka menganggap di sini itu yang salah bukan perusahaannya, tapi yang melakukan korupsi tadi yang di dalamnya seperti itu. Contohnya. Selanjutnya, nah, ini ada kritik terhadap teori ini, meskipun teori ini itu juga pendekatan ini itu memberikan dasar penting dalam memahami tindakan sosial. Banyak ahli yang menilai bahwa teori ini itu terlalu atomistik, ya, karena terlalu berfokus pada individu dan mengabaikan kenyataan bahwa organisasi itu memiliki struktur serta sistem pengambilan keputusan sendiri. Nah, kritik utama datang dari Donaldson, Selznick, Etzioni, dan Soares. Yaitu mereka berpendapat bahwa organisasi bukan sekedar kumpulan individu, tetapi juga entitas yang memiliki pola budaya dan mekanisme keputusan yang bisa mempengaruhi moral para anggotanya. Dengan kata lain, tanggung jawab moral itu tidak bisa dijelaskan hanya lewat niat atau tindakan individu semata, tetapi juga harus dilihat dari struktur organisasi itu yang bisa membentuk tindakan itu tadi, tindakan melanggar moral tadi. Karena struktur itu bisa menekan, memotivasi, atau bahkan membatasi kebebasan moral pada individu yang di dalamnya. Nah, kritik inilah kemudian lahir pendekatan baru, yaitu yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu struktural restraint perspektif seperti itu. Selanjutnya, nah, struktural perspektif ini itu mencoba memahami tanggung jawab moral organisasi itu bukan dari niat individu, tetapi dari struktur organisasi itu bekerja. Jadi berbeda dari sebelumnya. Bahwasanya sebelumnya itu berfokus pada individunya, kalau ini berfokus bahwasanya pada organisasinya gitu. Nah,
Teori ini tuh muncul sebagai kritik terhadap pandangan yang terlalu berfokus pada individu sebelumnya. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa organisasi itu memiliki struktur dan aturan internal yang membentuk cara mereka bertindak. Namun karena organisasi itu bukan manusia, maka mereka berada di luar ranah moralitas seperti yang ditegaskan oleh Lab. Nah, menurut pandangan ini organisasi itu hanya mempertimbangkan nilai moral apabila itu berpengaruh terhadap tujuan internal mereka seperti laba, efisiensi atau stabilitas. Jadi artinya itu nilai moral itu bukan menjadi motivasi utama, melainkan instrumen untuk menjaga kelangsungan sistem organisasi. Namun para ahli seperti Boomer, Steinman dan Foucault menilai bahwa teori ini tuh masih terlalu sempit. Mereka berpendapat bahwa meskipun organisasi itu bukan makhluk moral seperti manusia, tapi bukan berarti bahwasanya organisasi itu tidak mengembangkan bentuk tanggung jawab sosialnya sendiri gitu. Lalu selanjutnya ada Stone dan Zelnick mengusulkan agar organisasi itu membangun mekanisme evaluatif internal, yaitu sistem nilai dan prosedur yang memiliki organisasi yang mampu menilai dan mengintegrasikan norma sosial termasuk nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam struktur dan kebijakan mereka. Nah, dengan cara ini moralitas itu tidak hanya menjadi faktor eksternal yang menekankan organisasi, tetapi bisa diinternalisasikan dan menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan itu sendiri. Selanjutnya ada teori struktural Reinstein perspektif ini juga menjelaskan bahwa meskipun organisasi itu awalnya berada di luar ranah moral, mereka tetap dapat belajar untuk menilai moralitas melalui mekanisme internal yang dikembangkan dari dalam. Nah, organisasi itu bisa mulai melakukannya ketika mereka memiliki sistem yang mampu mengenali dan membaca lingkungan normatif di sekitarnya, misalnya tuntutan masyarakat terhadap etika bisnis, isu lingkungan atau hak asasi manusia. Nah, di sini tuh organisasi itu juga harus mampu menyesuaikan tujuan internalnya seperti laba dan efisiensi dengan tujuan sosial yang lebih luas seperti penghormatan terhadap HAM dan nilai moralitas publik. Nah, melalui proses ini, nilai-nilai dan moral yang awalnya eksternal dapat diinternalisasi menjadi dari struktur dan sistem pengambilan organisasi. Dengan kata lain, prinsip-prinsip dari wacana BHR ini tidak lagi hanya menjadi tekanan dari luar, namun juga bagian dari identitas organisasi itu sendiri. Dan lebih jauh lagi dijelaskan oleh Cook dan Soares, yaitu konsekuensi seperti agensi, autonomi, dan responsibility sebenarnya bersifat sistem dependen. Artinya tanggung jawab moral dan otonomi organisasi bergantung pada bagaimana sistem dibentuk. Kalau sistem mampu menginternalisasi nilai-nilai moral, maka organisasi juga berfungsi sebagai agen moral yang struktural. Next. Baik, selanjutnya ada structural perspective approach and agency of a moral responsible sort. Jadi di sini tuh membahas mengenai pendekatan struktural. Pragmatisme ini mencoba melihat tanggung jawab organisasi ini dari sudut pandang yang lebih realistis. Jadi tidak hanya melihat organisasi ini sebagai kumpulan individu, tapi sebagai entitas sosial yang punya struktur kebijakan dan juga budayanya sendiri. Nah, pendekatan ini tuh menggabungkan teori struktural dengan pragmatisme. Artinya tindakan organisasi ini dinilai dari fakta dan juga konsekuensinya, bukan hanya dari teori moral atau prinsip yang abstrak. Jadi fokusnya adalah pada bagaimana organisasi ini benar-benar bertindak dan dampaknya terhadap lingkungan sosialnya. Kemudian konsep tanggung jawab dan struktural pragmatisme ini menurut Wolff tahun 1985, organisasi ini sebenarnya punya kemampuan untuk memilih tindakan itu secara rasional sehingga bisa disebut sebagai agent of a more responsible sort atau agen yang lebih bertanggung jawab. Namun tanggung jawab yang dimaksud di sini itu bukan tanggung jawab moral seperti manusia, tapi disebut sebagai practical responsibility. Artinya organisasi ini dianggap sebagai pihak yang pantas untuk menanggung resiko kerugian maupun manfaat dari tindakan yang diambilnya. Jadi meskipun tidak punya perasaan atau moralitas seperti manusia, organisasi ini tetap bisa belajar dari lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan norma sosial maupun hukum. Jadi intinya pada struktural pragmatisme ini mengakui bahwa organisasi ini bukan agen moral dalam arti sebenarnya, tapi tetap bisa menjadi agen sosial yang bertanggung jawab secara normatif. Jadi teori ini tuh membantu menjelaskan bagaimana perusahaan ini bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya baik secara hukum maupun sosial. Kemudian pendekatan struktural functionalism ini dikemukakan oleh Peter French. Di sini tuh Peter French itu menjelaskan bagaimana organisasi ini bisa memiliki tanggung jawab tersendiri terpisah dari individu di dalamnya. Jadi teori ini tuh melihat organisasi itu bukan hanya sebagai kumpulan orang, tapi sebagai entitas sosial yang otonom dengan struktur dan fungsi sosial yang membentuk cara organisasi ini berpikir dan juga bertindak. Jadi fokusnya ini adalah pada bagaimana struktur internal organisasi seperti kebijakan, prosedur, sistem pengambilan keputusan ini berhubungan dengan tujuan sosial dan konsekuensi normatif dari tindakan organisasi tersebut. Jadi konsep utama yang dibawa oleh Peter French ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aggregate collectivity, yaitu sekedar kumpulan individu. Jadi identitasnya itu berubah kalau misalnya anggotanya berubah. Jadi tanggung jawab moralnya itu masih bergantung pada individu tersebut. Yang kedua ini conglomerate collectivity, yaitu organisasi ini memiliki identitas tetap dan otonom walaupun anggotanya itu bisa berganti. Nah, dalam jenis kedua ini tanggung jawab organisasi itu bisa muncul karena organisasi memiliki struktur internal yang disebut corporate internal decision structure atau CID structure. Nah, struktur ini itu mencakup hierarki tanggung jawab, prosedur dan aturan pengambilan keputusan yang bersifat normatif. Artinya memberitahu bagaimana organisasi ini seharusnya itu bertindak. Nah, melalui CID structure ini organisasi ini dapat memiliki yang disebut corporate intention atau niat dan rencana kolektif yang berbeda dari niat individu anggotanya. Nah, kemudian French ini menekankan bahwa niat organisasi ini lebih didasarkan pada perencanaan dan komitmen terhadap rencana, bukan pada keinginan atau keyakinan individu. Jadi dengan pendekatan ini tanggung jawab organisasi itu tidak lagi dipandang sebagai refleksi dari moralitas orang-orang di dalamnya, tapi berasal dari struktur dan alasan tindakan organisasi itu sendiri. Jadi conclusion dari bab ini tuh membahas pentingnya membagi tanggung jawab moral antara individu dan juga organisasi, khususnya dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi. Jadi yang pertama penulis ini menjelaskan bahwa selama ini tanggung jawab itu sering dianggap hanya milik individu, tapi dalam dunia bisnis perusahaan itu juga memiliki otonomi dan rasionalitas sendiri. Artinya perusahaan ini bisa dianggap sebagai aktor kolektif yang mampu membuat keputusan dan bertindak secara sadar. Nah, dari pemikiran ini muncul gagasan tentang perlunya pembagian kerja moral atau moral division of labor. Artinya individu dan organisasi ini memiliki tanggung jawab moral yang saling melengkapi. Individunya itu tetap bertanggung jawab atas niat dan tindakannya, tapi organisasi itu juga perlu dimintai pertanggungjawaban atas sistem struktur dan keputusan yang mempengaruhi banyak orang. Kemudian penulis ini juga menekankan konsep internal morality dalam dunia bisnis. Artinya moralitas ini tidak hanya datang dari luar berupa hukum ataupun regulasi, tapi harus tumbuh dari dalam organisasi itu sendiri. Nilai-nilai etika ini harus menjadi bagian dari identitas dan budaya perusahaan supaya organisasi ini bisa mempertahankan integritas dan beroperasinya itu dengan bertanggung jawab. Nah, implikasinya dalam bidang hukum, tekanan ini tuh membantu mengatasi pandangan sempit yang hanya menilai manusia ini sebagai subjek hukum. Sedangkan dalam dunia bisnis, konsep ini tuh mendorong lahirnya etika internal, yaitu kesadaran moral yang melekat di dalam sistem perusahaan. Jadi kita tuh perlu untuk mencapai keadilan sosial di konteks global harus menggabungkan dari dua ranah. Yang pertama tanggung jawab individu dan juga tanggung jawab korporasi. Jadi sistem hukum dan moral itu bisa berjalan seimbang dan juga pelanggaran HAM oleh entitas bisnis dapat dicegah secara lebih efektif.
Kemudian ini terdapat case dari Guido dan et al. Pada tahun 2018. Jurnal ini berangkat dari isu bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau yang kita sebut biasanya adalah corporate social responsibility ini seringkali dilihat hanya dari satu sisi, yaitu dari perspektif individu dalam perusahaan atau dari hubungan eksternal dengan masyarakat. Nah, adapun tujuan dari penelitian itu untuk mengintegrasikan kedua level tersebut, yaitu level organisasi dan juga level sosial, agar perusahaan itu bisa dipahami sebagai aktor moral kolektif yang memiliki tanggung jawab etis dan sosial secara mandiri. Kemudian 3 konsep utama dalam jurnal ini. Pertama ada corporate responsibility sebagai agensi kolektif. Nah, penulis ini menjelaskan bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan untuk membentuk niat dan keputusan moral sendiri terpisah dari individu di dalamnya. Kemudian yang kedua, integrasi level organisasi dan sosial. Artinya perusahaan itu tidak hanya tunduk pada hukum, tapi juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral dari lingkungan sosial ke dalam sistem budaya organisasinya. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip normatif dan akuntabilitas. Nah, perusahaan ini harus membangun sistem yang menanamkan nilai etika dalam proses pengambilan keputusan agar tanggung jawab sosial ini menjadi bagian dari identitas organisasi, bukan hanya sekedar kepatuhan. Kemudian metodologi yang digunakan dalam penelitian itu bersifat konseptual, jadi tidak menggunakan data empiris. Penulis ini melakukan sintesis teori dari berbagai bidang seperti teori organisasi, teori sistem sosial, dan teori tanggung jawab moral. Tujuannya itu untuk membangun model integratif yang dapat menjelaskan bagaimana perusahaan ini dapat berfungsi sebagai agen moral kolektif. Kemudian hasil temuan utama yang pertama ini, organisasi ini dapat dianggap bertanggung jawab secara moral itu bisa bila memiliki struktur dan proses yang memungkinkan refleksi etis dan kesadaran sosial. Kemudian yang kedua ini mengintegrasikan nilai etika ke dalam sistem keputusan, dan juga yang ketiga bertindak atas kesadaran moral bukan hanya kepatuhan hukum. Jadi konsep ini tuh memperkuat posisi perusahaan dalam business and human rights discourse, di mana perusahaan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga pada nilai moral dan sosial di tingkat global. Kemudian konsep dalam jurnal ini sangat relevan dengan struktural pragmatisme dan moral division of labor, karena menekankan pada keseimbangan antara struktur organisasi dan adaptasi pragmatif terhadap nilai sosial. Jadi jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perusahaan sebagai agen moral kolektif, bukan hanya sekedar kumpulan individu, dengan cara mengintegrasikan nilai moral ke dalam sistem dan struktur organisasi. Oke, selanjutnya ada judul artikelnya yaitu Corporate Social Advocacy as Engagement Nike's Social Justice Communication. Jadi latar belakang dari artikel ini yaitu kasus Nike yang dibahas oleh Damian dan Neka ini menunjukkan bahwa bagaimana perusahaan itu bisa bertransformasi dari perilaku HAM menjadi advokat sosial. Yaitu pada masa lalu itu Nike itu banyak dikritik karena praktik sweatshop, yaitu eksploitasi buruh dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Namun dalam beberapa tahun terakhir itu Nike itu berhasil mengubah image-nya gitu. Jadi melalui berbagai kampanye sosialnya seperti Believe in More, Dream Crazier dan lain-lain, dan dukungan terhadap aktivis seperti anti rasisme Colin Kaepernick gitu. Nah, penelitian ini tuh menggunakan teori dari CSI yaitu Corporate Social Advocacy dan Engagement Theory dengan metode critical discourse analysis untuk menganalisis pesan moral dan strategi komunikasi Nike dalam isu keadilan sosial. Nah, dari perspektif teoritis ini jika kita menghubungkan dengan pandangan sebelumnya bahwasanya organisasi seperti Nike ini kayak bersifat rasional namun tapi bukan moral gitu. Jadi di sini tuh Nike itu kayak mengangkat isu keadilan sosial, feminisme dan lain-lain itu karena berasal dari kesadaran etis, bukan dari kesadaran etis yang tulus ya, tapi itu jadi mekanisme struktural dan rasional yang diarahkan untuk menjaga legitimasi dan keuntungan ekonomi. Jadi Nike bersifat rasional bukan moral gitu. Jadi dia itu si Nike itu mengangkat nilai-nilai moral itu bukan bagian dari kesadaran internal moral perusahaan, melainkan yang dia itu memasukkan mekanisme ini yang diintegrasikan secara strategis dan menyesuaikan dengan tekanan sosial itu. Jadi hal ini sejalan dengan teori yang saya jelaskan sebelumnya tentang struktural restraint perspektif, di mana organisasi itu baru menilai moralitas ketika nilai-nilai itu berdampak pada tujuan internalnya seperti laba dan efisien. Karena sebelumnya Nike kan dia kan diserang karena tindakan sweet shop itu tadi, sweet shop. Akhirnya dia merubah image-nya itu tadi. Jadi di sini Nike itu kayak berubahnya bukan karena tujuan moral, tapi karena itu mengganggu keuntungan atau labanya seperti itu atau efisiensi kinerjanya. Jadi transformasi Nike dari pelaku pelanggaran HAM menjadi advokat sosial sebenarnya mencerminkan proses internalisasi nilai moral yang secara struktural bukan moralitas sejati, melainkan bentuk adaptasi sistem terhadap tuntutan masyarakat modern. Seperti itu. Selesai. Oke, terima kasih.